Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Faizal Letra, NPM 21100000143, dan saya dari kelas D. Lalu dosen pengampu saya Bu Tuti Lestuti dan Bu Tia Ludiana. Pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh dosen pengampu saya bahwasanya tugas ini ditunjukkan untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, Fakultas Hukum dan Universitas Pasundan. Jadi kita langsung masuk aja ke materinya. Jadi yang pertama mengenai pengertian istilah PHI. Jadi ada tiga kata dalam istilah PHI. Yang pertama pengantar, hukum, dan Indonesia. Jadi kata pengantar mempunyai pengertian sebagai mengantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan, yang di dalam bahasa Belanda disebut inleiding atau di dalam bahasa Inggris disebut introduction. Sedangkan yang dimaksud dengan kata hukum dan Indonesia adalah hukum Indonesia yang dimaknai sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, maka istilah pengantar hukum Indonesia dapat dimaknai sebagai memperkenalkan secara umum atau secara garis besar tentang hukum di Indonesia. Lalu selanjutnya, tujuan mempelajari PHI. PHI adalah mata kuliah yang berobjekkan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia, atau mata kuliah yang berobjekkan hukum positif di Indonesia. Adapun tujuan mempelajari hukum di Indonesia adalah agar mengetahui tentang, yang pertama, macam-macam hukum di Indonesia. Yang kedua, perbuatan-perbuatan apa yang harus diwajibkan, dilarang, serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Lalu yang ketiga, kedudukan, hak, dan kewajiban bagi setiap orang dalam bermasyarakat, bernegara menurut hukum Indonesia. Dan yang keempat, macam-macam lembaga penyelenggara negara di Indonesia dalam bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, prosedur di dalam melaksanakan hukum atau acara peradilan, prosedur birokrasi dalam negara menurut hukum positif Indonesia. Dan selanjutnya, perbedaan PHI dan PIH. Perbedaan utama antara pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia adalah pengantar ilmu hukum berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum secara luas beserta berbagai hal yang melingkupinya, sedangkan pengantar hukum Indonesia berfungsi untuk mengantarkan setiap orang yang ingin mempelajari hukum positif yang sedang berlaku di Indonesia. Pengantar ilmu hukum mempelajari keseluruhan hukum yang berlaku di semua tempat atau negara pada waktu kapan saja, baik ius constitutum maupun ius constituendum. Sedangkan pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum positif yang sekarang berlaku di Indonesia atau ius constitutum. Oke, lanjut. Pengertian hukum. Hukum mengatur hubungan anggota masyarakat yang seorang dengan yang lain, begitu pula antara anggota dan masyarakat. Lalu ada tambahan yang saya baca dari buku yang saya ambil referensinya. Pada dasarnya, hukum tidak memiliki definisi jika menurut Van Apeldoorn, yaitu tokoh hukum asal Belanda. Dan menurut saya, hukum ada banyak pengertiannya. Ya, dalam artian hukum tidak memiliki arti atau pengertian yang mutlak, namun para ahli atau tokoh sedang mencari pengertian atau definisi hukum tersebut. Yang selanjutnya, pengertian tata hukum. Tata hukum diambil dari dua kata, tata dan hukum.
Menata dapat diartikan dengan menyusun, misalnya dari yang rendah ke yang tinggi, yang lama ke yang baru, yang khusus ke yang umum. Tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum. Istilah tata hukum diterjemahkan dari istilah rechtsorde dalam bahasa Belanda. Selanjutnya, secara lengkap, tata hukum dapat diartikan sebagai susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertera sedemikian rupa untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa tersebut menjadi tata hukum yang mana antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Jadi selanjutnya ius constitutum dan ius constituendam, pengertiannya dari ius constitutum artinya hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum yang telah ditetapkan, hukum positif. Sedangkan ius constituendam berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang, atau kurang lebih seperti masih dirancang atau masih dibayangkan oleh manusia yang belum diwujudkan oleh mereka. Namun bisa ada kemungkinan bisa terwujud oleh dari pemikiran mereka tersebut. Dan selanjutnya pengertian sistem hukum. Jadi sistem hukum pengertiannya kesatuan yang utuh dari tatanan hukum yang terdiri dari bagian-bagian unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat atau terintegrasi. Jadi di sini ada jenis dan karakteristik sistem hukum. Yang pertama, jenis-jenis sistem hukumnya kurang lebih ada 6 gitu kalau nggak salah. Jadi yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Penjelasannya, sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, dan Asia. Dulu Indonesia juga termasuk pada saat masa penjajahan Belanda. Istilah lain untuk menyebut sistem hukum Eropa kontinental adalah civil law atau Rechtsstaat atau Romawi Jerman. Kalau nggak salah, hukum itu pernah dipakai di Indonesia pada saat zamannya Peter Both, kalau nggak salah di saat POC mulai memasuki Indonesia, kurang lebih seperti itu. Mungkin tidak saya jelaskan secara menyeluruh ini, saya mengambil yang penting saja sepertinya. Selanjutnya, yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika mula-mula berkembang di negara Inggris dan dikenal dengan istilah rule of law atau common law atau unwritten law atau hukum tidak tertulis, atau sering disebut juga dengan istilah case law. Terus sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota Persemakmuran Inggris, Amerika Utara, Kanada, dan Amerika Serikat. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim selanjutnya. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim lain dan dalam memutuskan perkara sejenis. Yang ketiga, sistem hukum adat. Sistem hukum adat terdapat berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia seperti Cina, India, Jepang, dan negara lain. Itu juga mengenai sistem adat seperti halnya di Indonesia gitu. Ya bisa kita lihat karena di Indonesia juga memiliki banyak daerah dan daerah tersebut masing-masing menggunakan sistem adat yang berbeda-beda. Jadi sumber utama sistem hukum adat adalah hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sifat hukum adat adalah tradisional, berpangkal pada kehendak nenek moyang, lalu tolak ukurnya dalam kehendak suci dari nenek moyang. Oke, selanjutnya yang keempat,
Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika. Secara individual maupun secara kelompok, sistem hukum Islam bersumber pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas yang merupakan analogi. Lalu berikut beberapa ciri khas sistem hukum Islam yang membedakan dengan sistem hukum yang lain. Yaitu yang pertama bersumber pada wahyu Allah, sunnah Rasul, dan ijtihad. Terus yang kedua, ketentuan-ketentuannya didasarkan pada akhlak dan agama. Dan yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran adalah rangkap, yakni sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. Dan yang keempat, tujuan agar masyarakat tentram dunia dan akhirat. Dan yang kelima, sistem hukum kanonik. Sistem hukum kanonik adalah sistem hukum yang dianut oleh negara-negara tunduk kepada peraturan-peraturan gereja. Kitab hukum kanonik terdiri dari 7 buku, yaitu buku 1 membuat tentang norma-norma umum, buku 2 membuat tentang umat Allah, buku 3 membuat tentang tugas mengajar gereja, buku 4 membuat tentang tugas gereja menguduskan, terus bab kelima membuat tentang harta dan benda duniawi gereja. Buku keenam membuat tentang hukuman-hukuman dalam gereja atau sanksi dalam gereja. Dan yang terakhir, buku ketujuh membuat tentang proses atau hukum acara. Baik, yang terakhir dari jenis-jenis sistem hukum, sistem hukum sosialis yang lebih dikenal komunis gitu kalau nggak salah, ya komunis. Sistem hukum sosialis adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara-negara komunis. Sistem hukum sosialis berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan sejak 1971. Pokok ajaran sistem hukum sosialis adalah hukum yang dijiwai ajaran Marxis-Leninis yang dianut oleh para pakar hukum di Uni Soviet, serta ajaran materialisme dan teori evolusi yang berpendapat bahwa materi merupakan satu-satunya benda nyata di dunia ini. Dan selanjutnya, pengertian pluralisme. Pengertian pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah munculnya suatu ketentuan atau sebuah aturan hukum yang lebih dari satu di dalam kehidupan sosial. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, bahasa, budaya, agama, dan ras. Lalu konsep pluralisme hukum bangsa Indonesia menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur relasi-relasi sosialnya. Pluralnya hukum yang berada pada Indonesia, hukum akan terpakai sendiri dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat tersebut. Lanjut, pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila peraturan tersebut dilanggar dapat menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi tersebut biasanya berupa tentang pelanggaran yang mereka lakui. Dan selanjutnya, jenis dan contoh sumber hukum. Sumber hukum formal, bentuk hukum formal untuk memperlakukan berlakunya hukum berdasarkan pada tata cara dan bentuk hukum yang diberlakukan. Contohnya undang-undang, kebiasaan, dan hukum adat, jurisprudensi juga, habis itu traktat dan doktrin. Lalu sumber hukum material, sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum material diantaranya berupa kaidah, norma, lalu kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Itu contohnya.
Lalu ada penggolongan hukum, saya buat tabel tentang penggolongan hukum itu ada banyak dan mungkin saya singkat saja gitu, karena waktu juga. Oke. Yang pertama, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Ada dua jenis, hukum tertulis. Hukum tertulis biasanya di undang-undang, KUHP, dan lain-lainnya. Lalu hukum tidak tertulis biasanya seperti hukum adat, hukum agama, lalu ya sejenisnya lah gitu. Selanjutnya yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Ada 5 jenis. Yang pertama hukum undang-undang, terus yang kedua hukum kebiasaan, yang ketiga hukum traktat, yang keempat hukum jurisprudensi, terus yang kelima hukum ilmu. Tiga, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Ada dua jenis. Yang pertama hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Lalu yang keempat, penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Itu ada 3 jenis. Yang pertama hukum nasional, hukum internasional, hukum asing. Yang kelima, penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Ada 2 jenis, ius constitutum dan ius constituendum. Lalu yang keenam, penggolongan hukum berdasarkan wujud. Ada 2 jenis juga. Yang pertama hukum objektif, terus yang kedua hukum subjektif. Yang ketujuh, penggolongan hukum berdasarkan isinya. Ada 2 jenis. Yang pertama hukum publik, terus yang kedua hukum privat. Lalu yang kedelapan, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Ada 2 jenis juga. Yang pertama hukum material dan hukum formal. Baiklah, sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampus saya, Bu Tuti Lestuti dan Bu Tia Ludiana. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.